Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Disabilitas, Ibu Dian Putri Permatasari SPSI MSI dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya Sahira Faiza Rahmansyah dengan NIM 235120307111071 akan membahas lebih lanjut mengenai ragam disabilitas. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa disabilitas ini bukan semata-mata permasalahan yang dialami oleh individu, tetapi juga akan berkaitan dan berpengaruh dengan lingkungan yang belum sepenuhnya inklusi dan responsif terhadap kebutuhan individu yang dengan disabilitas. Nah, disabilitas ini juga dapat dipahami sebagai kondisi di mana individu mengalami keterbatasan atau gangguan dalam menjalankan fungsi tertentu sebagaimana individu dengan tidak ada disabilitas. Kemudian dalam pemaparan ini saya akan menjelaskan beberapa ragam disabilitas yaitu tunadaksa, tunarungu, tunanetra, tunalaras, kesulitan belajar atau learning disability, lalu attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, disabilitas intelektual serta autism spectrum disorder atau ASD. Nah, penjelasan yang akan saya jelaskan untuk kedepannya akan mencakup definisi, karakteristik utama, penyebab serta bentuk intervensi yang sesuai dengan individu dengan disabilitas. Pertama, kita akan membahas tunadaksa terlebih dahulu. Tunadaksa merupakan kondisi disabilitas yang ditandai dengan ketidakmampuan fisik individu dalam menjalankan fungsi tubuh seperti keadaan normal. Tunadaksa dapat disebabkan oleh berbagai faktor nih, seperti kondisi bawaan lahir, amputasi akibat kecelakaan ataupun akibat yang lainnya, gangguan neuromotor seperti cerebral palsy dan spina bifida, atau gangguan sensori motor maupun penyakit kronis. Tetapi secara umum tunadaksa dapat diklasifikasikan menjadi gangguan neuromotor dan juga ortopedik, di mana neuromotor itu terjadi kerusakan pada sistem saraf pusat yang berdampak pada koordinasi dan gerak tubuh individu, seperti cerebral palsy dan juga spina bifida. Lalu kalau gangguan ortopedik itu berkaitan dengan kelainan pada tulang, otot, atau sendi tanpa adanya gangguan neurologi seperti muscular dystrophy atau skoliosis. Nah, intervensi yang sesuai bagi individu tunadaksa dapat dilakukan melalui pendekatan multidisiplin. Lalu juga seperti rehabilitasi medis, fisioterapi, terapi okupasi, serta program pendidikan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi fisik individu dengan tunadaksa. Selanjutnya, tunarungu. Tunarungu merupakan kondisi disabilitas yang berkaitan dengan gangguan pendengaran. Tunarungu dapat dibedakan menjadi dua kategori utama nih. Pertama, individu tuli atau deaf dengan kehilangan pendengaran berat, lalu hard of hearing dengan gangguan pendengaran ringan sampai berat. Nah, tingkat gangguan pendengaran biasanya dapat diukur dalam satuan desibel. Hambatan utamanya pada tunarungu dapat terletak pada pemahaman dan produksi bahasa lisan atau bicara yang dapat berpengaruh juga pada perkembangan komunikasi dan sosialnya. Intervensi yang dapat diberikan meliputi latihan pendengaran, penggunaan alat bantu dengar, implan koklea, atau pendekatan komunikasi seperti oralisme, manualisme, atau kombinasi dari keduanya sesuai dengan kebutuhan individu dengan tunarungu. Berikutnya adalah tunanetra, yaitu kondisi keterbatasan penglihatan dengan ketajaman visual kurang dari 6/60 atau lapang pandang kurang dari 20 derajat. Tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi tunanetra total atau low vision. Penyebab tunanetra antara lain kelainan refraksi yang tidak berkorelasi atau tidak terkoreksi serta katarak. Dampak dari kondisi ini tidak hanya pada keterbatasan visual, tetapi juga pada keterlambatan perkembangan motorik maupun bahasa. Namun, intervensi yang dapat dilakukan pada individu dengan tunanetra dapat meliputi penguasaan literasi Braille, pelatihan orientasi dan mobilitas, penggunaan pendekatan multisensori, serta pemanfaatan teknologi asistif untuk mendukung aktivitas sehari-hari individu. Selanjutnya adalah tunalaras, yaitu individu yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang ekstrim, baik dalam hubungan sosial seperti
intrapersonal maupun interpersonal. Tunalaras dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu externalizing behavior yang ditandai di mana individu dengan perilaku agresif dan melanggar norma. Serta ada juga internalizing behavior yang ditandai dengan kecemasan, depresi, dan penarikan diri. Nah, penyebab dari tunalaras ini bersifat multifaktor, jadi bisa biologis, pola asuh dari keluarga atau orang tua, lingkungan sekolah, faktor budaya, dan juga lingkungan sosial. Namun, intervensi yang dapat digunakan dalam penanganan tunalaras antara lain ada positive reinforcement, punishment, time out, atau extinction yang bertujuan untuk membentuk perilaku adaptif dan mengurangi perilaku maladaptif. Baik, selanjutnya adalah learning disability atau kesulitan belajar, yaitu gangguan yang menghambat kemampuan individu dalam belajar namun bukan disebabkan oleh retardasi mental atau gangguan sensorik. Jadi, ia berbeda dengan disabilitas intelektual. Nah, SLD ini meliputi disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Gejala yang umum muncul dalam individu dengan SLD antara lain kemampuan membaca di bawah usia kronologisnya, kemudian prestasi akademik yang rendah, serta seringkali komorbid dengan gangguan lain atau muncul bersama dengan gangguan lain bisa seperti ADHD. Lalu, intervensi yang dapat diberikan pada individu dengan learning disability meliputi pemberian akomodasi pembelajaran serta program remedial yang disesuaikan dengan kebutuhan individu itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, yaitu gangguan perkembangan neurologis yang ditandai dengan kesulitan dalam pengendalian diri, perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. ADHD ini dapat dibagi menjadi 3 tipe utama, yaitu predominantly inattentive type, predominantly hyperactive impulsive type, dan juga combined type. Dampak dari ADHD ini mungkin sangat terasa dalam konteks akademik, seperti kesulitan membaca, menulis dengan organisasi atau struktur yang buruk, serta kesalahan dalam perhitungan matematika akibat kurang fokus atau sering salah. Lalu, intervensi pada ADHD ini meliputi manajemen perilaku, penerapan struktur kelas yang jelas, penerapan atau penyusunan jadwal aktivitas individu yang sistematis, serta terapi atau modifikasi instruksi pembelajaran. Baik, karena tadi ada learning disability, ini berbeda dengan disabilitas intelektual yang akan saya jelaskan. Selanjutnya adalah disabilitas intelektual, yaitu gangguan perkembangan saraf yang melibatkan defisit dalam fungsi intelektual dan fungsi adaptif. Disabilitas intelektual atau DI ini diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, berat, hingga sangat berat. Individu dengan DI ini atau disabilitas intelektual umumnya memiliki hambatan dalam memahami perkataan, memiliki konsentrasi yang terbatas, serta menunjukkan perilaku yang cenderung kekanak-kanakan atau seperti anak kecil. Nah, intervensi yang dapat diberikan meliputi penanganan perilaku, strategi yang berorientasi pada keluarganya, serta penerapan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kemampuan individu dengan disabilitas intelektual. Kemudian yang bisa saya bahas lebih lanjut di sini adalah Autism Spectrum Disorder atau ASD. ASD ini merupakan gangguan perkembangan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial, komunikasi, serta adanya pola perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas serta berulang. Faktor penyebab dari ASD ini dapat meliputi faktor genetik, usia orang tua, berat badan saat lahir yang rendah, serta komplikasi selama kehamilan atau proses kelahiran. Namun, intervensi pada individu dengan Autism Spectrum Disorder ini dapat dilakukan berfokus pada terapi sosial dan perilaku untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan kemandiriannya. Mungkin sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa setiap ragam disabilitas memiliki karakteristik, penyebab dan kebutuhan intervensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang kuat, komprehensif, dan lingkungan yang inklusi agar individu dengan disabilitas dapat berkembang secara optimal dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial maupun pendidikan.
Baik, kurang lebihnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai ragam disabilitas, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.